لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Darul Ihsan, rumah yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan melaksanakan kuliah subuh dengan tema hikmah-hikmah daripada waktu-waktu salat. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa salat yang wajib dilaksanakan sehari semalam ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian bagi kita, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada awalnya sholat ini diperuntukkan bukan 5 waktu, tetapi 50 waktu sholat. Itu ketika terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak turun bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad SAW disuruh kembali oleh Nabi Musa untuk menghadap kepada Allah. Wahai Muhammad, menurut pengalamanku, kata Nabi Musa, dengan umatku Bani Israel, umatku itu tidak akan mampu melaksanakan 50 waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu silakan naik lagi ke atas, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keringanan. Lalu Rasulullah naik lagi, maka Rasulullah minta keringanan kepada Allah, akhirnya diberikan 5 keringanan sehingga menjadi 45. Kemudian turun lagi kepada Nabi Musa, apa yang Allah fardukan kepadamu dan umatmu, 45 waktu sholat. Lalu Nabi Musa mengatakan lagi tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Akhirnya baru balik Nabi Muhammad SAW diberikanlah menjadi 5 waktu sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah, 5 waktu sholat yang kita laksanakan itu pun sangat berat bagi kita melakukannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan subuh ini saya akan menjelaskan bagi kita, mari kita lihat sisi-sisi hikmah daripada sholat yang 5 waktu itu berdasarkan kepada siapa yang mula-mula difardukan. Yang pertama, sholat subuh. Saya mengambil kitab Sulamul Munajat karena Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi sebagai literatur bacaan saya pada subuh ini, halaman 12 dari kitab Sulamul Munajat tersebut. Wal hikmatu fi takhsisis shalawatil khamsi bi awqatiha wa bi adadi raka'atiha. Hikmah dalam mengkhususkan sholat yang 5 waktu dengan waktu-waktunya dan jumlah rakaatnya. Qala ba'dul ulama yahtassu kullu shalatin min al-khams bil awqat wa bil adad li takhsisi kullu nabiyyin salatahu bidzalika.
Menurut para hukama ahli hikmah, dikhususkan setiap sholat dari sholat yang 5 dengan waktu dan bilangannya untuk mengkhususkan setiap nabi dengan sholatnya. Jadi sholat itu ada nabi-nabi yang sudah pernah melakukannya sesuai dengan sholat waktunya dan juga bilangan rakaatnya. Fa'awwalu man shalla as-subha Adam alaihissalam. Yang mula-mula melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi Nabi Adam Bapak Ibu sekalian, hina kharaja minal jannah, ketika beliau keluar dari surga, wa ra'a dhalmata, dan melihat kegelapan, fa khafa khaufan syadidan, maka dia sangat takut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam dijatuhkan oleh Allah atau diturunkan Allah dari surga, tempatnya mereka diciptakan pertama-tama, dijatuhkan ke bumi atau diturunkan ke bumi karena suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka kejadian tersebut rupanya pada waktu malam yang gelap gulita. Nabi Adam adalah manusia yang pertama, dan bumi pada waktu itu adalah diterima atau menerima Adam sebagai manusia yang pertama. Jangan harapkan ada penerangan, tidak diharapkan ada jalan raya dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas. Yang ada adalah sebuah kegelapan yang terjadi pada waktu itu. Nabi Adam alaihissalam menurut para ulama diturunkan di daerah sekitaran India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di sekitaran Jeddah. Jadi mereka ini sangat berjauhan diturunkannya. Maka ketakutanlah Nabi Adam alaihissalam pada waktu malam tersebut. Ketika fajar menyingsing pada subuh tersebut, maka katanya adalah shalla raka'atain, salatlah Nabi Adam 2 rakaat. Raka'ah lisyukri ala khalasihi minal dhalmah, yang 1 rakaat katanya adalah sebagai syukur karena sudah dilepaskan dari kegelapan. Wa raka'at lisyukri ala audi daw'in nahar, dan 1 rakaat karena beliau sudah melihat cahaya siang kembali. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah bagi kita hidup ini ada naik turunnya. Kalau kita lihat Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga, kemudian dari tulang rusuknya diciptakan istrinya Siti Hawa. Mereka hidup bahagia di dalam surga tersebut. Namun hikmah Allah dan pada Allah telah mendahului hal tersebut. Maka dengan segala kecerobohan Adam dan Hawa, karena mereka mau memakan larangan yang dilarang Allah, yaitu buah khuldi, akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Bagi kita hikmahnya adalah bahwa kita ini bagaimanapun kita ini orang surga. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang surga. Bagaimanapun buruknya amal kita, bagaimanapun jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, namun hakikatnya kita ini adalah dia orang yang diciptakan Allah di surga. Namun kemudian beranak pinak di dunia, berkembang biak di dunia, dan nanti akan kembali pulang ke kampung yang pertama, jangan kampung baru, karena 2 kampung berikutnya akan diberikan Allah kepada kita. Yang mula-mula kita dulu di surga, rupanya ada juga Allah ciptakan 1 kampung lagi, yaitu neraka.
Nah, bagi kita umat manusia yang beriman kepada Allah, mari kita kembali pulang ke kampung kita yang pertama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Tentunya dengan 2 rakaat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini untuk memberikan jalan kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita kegelapan, ketika kita menghadapi penurunan, ya, biasa hidup ini ada naik turunnya. Ketika naik kita bersyukur kepada Allah, ketika turun kita tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti sholat tersebut. Sholat tersebut gerakannya tidak satu, mulai berdiri tegak, kemudian rukuk, kemudian sujud, duduk di antara sujud, rukuk lagi, hampir seperti perjalanan hidup manusia. Kadang sehat, kadang sakit, kadang ekonominya naik, kadang turun, kadang pamornya, kebaikannya nampak, kadang tidak. Maka itu dalam manusia, obatnya adalah sujud, melaksanakan rakaat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa awwalu man shalla dhuhra Ibrahim alaihi salam. Yang mula-mula melaksanakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hina amarahu Allah Ta'ala bidabhi waladihi Ismail, ketika beliau disuruh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Thumma yadbahu fida'ahu, kemudian Allah mengutus ataupun memberikan tebusan anaknya, yaitu seekor kibas, itu yang disembelih oleh Ibrahim. Wa dzalika hina zawal asy-syams, itu terjadi ketika tergelincir matahari. Fa shalla 4 rakaat, lalu Nabi Ibrahim salat 4 rakaat. Raka'ah disyukri ala al-fida. Yang pertama, syukur karena Allah memberikan tebusan terhadap anaknya, itu berupa seekor kibas. Raka'ah disyukri ala dhahabi huznihi ala waladihi. 1 rakaat pula dilaksanakan karena bersyukurnya Nabi Ibrahim hilangnya luka cita dari hati. Warafa'ah, dan 1 rakaat pula karena dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 1 rakaat karena terjadinya nikmat, yaitu diperolehnya seekor kibas yang diturunkan dari surga, yaitu adalah kibasnya Habil yang ketika beliau mengembala kibas. Dalam riwayat yang telah diberikan Allah, ini pun terjadi kepada Nabi Ibrahim, yaitu sholat zuhur. Maksudnya orang yang mula-mula melaksanakan sholat zuhur itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, beliau ini adalah seorang Nabi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau ini selalu melaksanakan perintah Allah. Banyak perintah Allah yang beliau lakukan, yang kecil, yang besar, sehingga pada suatu hari Bapak Ibu sekalian, tercetuslah dari lidah Nabi Ibrahim, saya andaikan disuruh untuk melakukan perintah Allah, semua yang saya lakukan, termasuk seandainya Allah memerintahkan kepada saya menyembelih anak saya sembelih. Tercetuslah dari lidahnya Nabi Ibrahim tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perkataan itu, ya. Beda kita dengan Nabi. Karena kalau kita ini apapun kita bilang adalah tak diambil hati, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi kalau para nabi, tak boleh. Jadi kata Nabi Ibrahim, saya kalau perintah Allah apa saja pun saya lakukan, termasuk sekiranya disembelih anak saya. Sementara sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu hadirin yang Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan anak tersebut setelah mereka tua banget, ya, 80 di atas 80-an tahun barulah Allah berikan kepada mereka anak tersebut. Suaminya pun Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya pun juga sudah tua. Jadi pernikahan mereka itu pun tidak menyangka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan seorang anak. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan segala qudrah dan iradahnya menunjukkan kepada kita adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah anak tersebut mulai beranjak hampir dewasa atau remaja, maka janji Ibrahim tersebut dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim. Mimpi pertama, mimpi kedua, mimpi ketiga. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya saya melihat saya menyembelihmu dalam mimpi. Tetapi ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekiranya kamu mau kusembelih?" Nah, ini dapat anak yang bagus yang mengikuti perintah orang tuanya, dan orang tuanya itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. "Ya abati, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang engkau disuruh oleh Allah. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah wahai ayahanda apa yang Allah suruh kepadamu. Kalau Allah menyuruh itu silakan sembelih." Maka ketika itu Nabi Ibrahim dibawa ke penyembelihan. Dalam penyembelihan tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam ya membaguskan baju-baju Nabi Ismail, dicantikkan, dibersihkan, dipotong kukunya, ya, dibersihkan badannya, disisir rambutnya, diberi minyak wangi, diberi baju yang terbaik. Karena itu adalah perpisahan antara ayah dan anak tersebut. Maka pada waktu itu dimulailah penyembelihan. Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan di tempat penyembelihan, kemudian pisau pun ditajamkan setajam-tajamnya. Mulailah Nabi Ibrahim menutup kepalanya, matanya, lalu diambillah sebilah pisau tersebut, diayunkanlah pelan-pelan ke leher anaknya supaya nanti jangan terlalu lama menunggu anaknya memegang nyawa tersebut. Bapak Ibu hadirin Allah, ketika beliau menyembelih, ketika itu pula beliau terkejut bahwa yang disembelihnya bukanlah anaknya. Inilah yang dimaksud oleh Allah, wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami tebus anaknya dengan tebusan yang besar, yaitu seekor kibas dari surga. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sujud kepada Allah, dan terjadi pada waktu zawal syams, yaitu terjadinya awal salat zuhur. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Itulah 4 rakaat. Yang pertama katanya, rakaat yang pertama syukur atas tebusan kibas tersebut. Satu rakaat yang berikutnya syukur karena dihilangkan Allah duka cita dari hati Nabi SAW dan Ibrahim. Ya, bagaimana tidak duka cita hati seorang ayah ketika beliau menyembelih anaknya? Sangat duka cita tentunya. Nah, itu dihilangkan oleh Allah. Dan satu rakaat kemudian dihilangkan juga karena beliau telah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintah Allah? Bahwa beliau telah melaksanakan mimpi yang berat atau wahyu yang sangat berat. Beliau sudah bisa menyembelih, walaupun sembelihan itu
ditukar Allah dengan kibas. Tapi beliau mampu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu rakaat berikutnya, karena terjadinya atau dapatnya sebuah nikmat yang besar, yaitu adanya seekor kibas yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Bapak, Ibu jamaah dengan yang dimuliakan Allah, itulah selalunya orang yang melakukan perintah Allah walaupun berat, walaupun sakit, itu selalu menang, tak pernah kalah. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik itu, hasil yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tidak pernah, walaupun menangnya lambat, terakhir baru menang, tapi tetap menang. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian wa awwalu man shalla al-'asra Yunus alaihi salam. Yang mula-mula melaksanakan salat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Hina akhrajahu Allah min batnil hut, ketika Allah mengeluarkannya dari perut ikan. Ya. Wa huwa mithlu farkhit tayr, dia itu keadaannya seperti anak burung yang belum ada bulunya. Ya, anak burung yang merah itu. Begitulah keadaan Nabi Yunus setelah berada dalam perut ikan yang besar. Wa qad kana fi arba'i dhulumat, beliau berada pada 4 kegelapan. Dhulumatil hasya, yaitu kegelapan usus ikan yang menelannya, ususnya dia. Wa dhulumatil ma, kegelapan air. Wa dhulumatil lail, kegelapan malam. Wa dhulumati batnil hut, dan kegelapan perut ikan tersebut. Jadi beliau berada dalam kegelapan. Wa kana kharra waqtul asr, dan beliau wa kana khurujuhu waqtul asr, dan adalah keluarnya dari perut ikan itu waktu asar. Fa shalla 4 rakaat, maka salatlah beliau 4 rakaat. Syukran lillah, bersyukur kepada Allah ala khalasihi min tilka dhulumat, karena beliau telah dilepaskan Allah dari kegelapan yang 4 tersebut. Sebagaimana Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita ketahui Nabi Yunus adalah seorang Nabi Allah yang berdakwah di kaumnya. Di kaumnya di Ninawa nama kampung tersebut. Di kampung tersebut Nabi Yunus berdakwah, wahai kaumku, aku mengajak kalian untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu 3 kali diajar oleh Nabi Yunus. Karena dalam hukum dakwah, kalau nabi-nabi dan rasul-rasul 3 kali di PHP, ya Pak ya, diabaikan seruannya, itu langsung azab Allah akan turun. Beda dengan dakwah kita. Kalau saya berdakwah 100 kali pun tak didengarkan orang, tak ada apa-apa. Tapi kalau nabi-nabi 1 kali, 2 kali, 3 kali diabaikan, pasti azab Allah akan turun. Begitu hukum dakwah. Nah, karena itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, kemudian mereka mengabaikan seruan Nabi Yunus. Nabi Yunus melarikan diri dari kampung tersebut. Fadhahaba mughadiban, maka dia melarikan diri dari kampung tersebut dalam keadaan marah. Lalu Nabi Yunus alaihissalam melarikan diri dan sampailah ke dermaga, dan sampai di dermaga naiklah beliau ke kapal, dan di kapal itulah terjadi hal yang luar biasa. Apa itu yang luar biasa? Di kapal ini ada seorang penumpang gelap dan harus dibuang. Kalau tak dibuang, maka seluruh isi kapal ini akan tenggelam. Maka dibuanglah 1 orang. Siapa yang dibuang? Diberikanlah sebuah kira-kira lotre ataupun undian. Namanya semua ditaruh di situ. Kemudian salah seorang di antara mereka mencabut nama, maka dilihatlah
Yunus bin Matta. Mana orangnya? Begitu didatangkan orangnya, ini orangnya sangat bagus. Orangnya tidak orang penjahat, bukan ini. Ulangi lagi, ulang. Kemudian diputar lagi Bapak Ibu sekalian. Diambil lagi, ternyata yang keluar Yunus bin Matta. Kemudian ulangi lagi, karena orangnya sangat bagus kelihatannya, tampaknya berwibawa, bukan orang sembarangan. Barangkali bukan ini. Diulangi sekali lagi, akhirnya muncul lagi nama Yunus bin Matta. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dicampakkanlah Nabi Yunus ke fil yammi, di lautan tersebut, lalu dia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ketika Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan Allah dari perut ikan tersebut, Nabi Yunus dalam keadaan lemah, tak berdaya, tidak berdaya sama sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu ekor domba, memberikan susunya kepada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus menurut riwayat memakan buah, lalu kemudian pulih kembali kesehatan Nabi Yunus SAW. Pelajaran bagi kita adalah dalam ketika Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat 4 rakaat pada waktu asar. Itulah yang kita lakukan sholat asar tersebut. Itu adalah sebagai pengingatan kita terhadap sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujudnya Nabi Yunus tersebut atau sholatnya Nabi Yunus tersebut, itulah yang kita laksanakan dalam sholat asar tersebut. Kemudian maghrib ya, setelah asar maghrib wa awwal man shalla al-maghrib Isa alaihi salam hina kharaja min baini qaumihi wa huwa hina ghurub asy-syams wa shalla 3 rak'at, rak'ah li nafi al-uluhiyyah an ghairi Allah ta'ala wa rak'ah thaniyah li nafi at-tuhmati an ummi min qadri qaumihi wa rak'ah li itsbat at-ta'thir wal uluhiyyah lillahi wahdahu. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Isa alaihissalam di akhir keberadaannya di dunia, Nabi Isa alaihissalam difitnah ataupun dibenci oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Tentara-tentara Romawi ingin mencari Nabi Isa, ingin membunuh Nabi Isa. Sebagaimana kita ketahui, kaum Bani Israel dahulunya selalu membunuh para nabi, ya Pak ya. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, itu dalam Al-Qur'an, dan banyak kita dapat dalam Al-Qur'an. Bani Israel ujung-ujungnya ceritanya mereka itu selalu membunuh para nabi. Kalau kita umat Muhammad jarang membunuh nabi, tetapi banyak juga yang membunuh ajaran nabi. Kalau itu banyak ya, tapi membunuh nabi tak ada, karena sudah meninggal nabi kita. Tapi kalau Bani Israel dulu banyak membunuh nabi. Wa yaqtuluna nabiyyin, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pun mau dibunuh juga. Jadi mereka para pembunuh ya, membunuh nabi-nabi, bukan orang sembarangan. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam sudah dirancang atau direncanakan untuk dibunuh oleh tentara Romawi. Kemudian di antara muridnya ada yang bersekongkol dengan pihak musuh bernama Yudas Iskariot. Maka Yudas Iskariot ini menunjukkan persembunyian atau tempat mereka bertemu dengan Nabi Isa
kepada siapa antara yang mau membunuh Nabi Isa tersebut. Jika kalian mau membunuh Isa, ingin menangkap Isa, nanti jam segini hari ini kamu mengepung tempat ini. Kami ada di sana. Ini dilakukan oleh salah seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Lalu terjadilah tanggal yang telah ditentukan, maka dikepunglah Nabi Isa alaihi salam. Dalam akidah kita umat Islam, akidatul Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka bukan membunuhnya dan mereka bukan mensalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi salah seorang di antara mereka disamakan, dimiripkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bertukar wajah mereka, Bapak Ibu sekalian. Yang pengkhianat tadi, murid pengkhianat tadi, dibuat wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isa macam wajah yang pengkhianat tersebut, sehingga ketika mereka mau menangkap, yang mereka tangkap siapa? Yang mirip Nabi Isa. Ini orang Pak, ditangkaplah. Maka yang disalib itu, yang dibunuh itu dalam pandangan Islam adalah apa? Yudas Iskariot yang disalib. Ya bisa. Kemudian Nabi Isa, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat Allah kepadanya. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan kita masih hidup dan akan turun nanti ketika akhir zaman. Beliau akan turun kembali untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Bahkan menurut sejarah, menurut ahli-ahli hadis, para ulama menentukan tugas nanti utama Nabi Isa alaihissalam adalah memecahkan salib. Ini bukan ajaran kami, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, memecahkan salib, mencurahkan atau menumpahkan minuman-minuman keras, ini pun juga bukan ajaran saya, kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka selamatlah Nabi Isa pada waktu maghrib tersebut, pengepungan tersebut pada waktu maghrib, dan selamat Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam, sehingga sujudlah Nabi Isa pada waktu itu tiga rakaat, atau sholatlah Nabi Isa pada waktu itu 3 rakaat. Yang pertama katanya karena beliau telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rakaat kedua adalah karena beliau sudah dicabut Allah, ataupun Rasulullah Nabi Isa alaihissalam telah berhasil membebaskan ibunya dari tuduhan Bani Israel yang mengatakan ibunya berzina. Dan yang ketiga karena untuk mengisbatkan ketuhanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berpendapat Nabi Isa itu kan anak Tuhan. Jadi itu yang dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang dilaksanakan sholat tersebutlah, yaitu sholat 3 rakaat yang dilaksanakan Nabi Isa pada waktu maghrib. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir sholat Isya. Ya. Yang mula-mula wa awwalu man shallal Isya, dan yang mula-mula melaksanakan sholat Isya adalah siapa? Musa alaihissalam. Ya. Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini terjadi, kata pengarang Nabi, hina dhalla 'ala tariq, ketika beliau sesat di jalan, hina khurujihi min Madyan, ketika beliau keluar dari negeri Madyan, wa huwa fi ahzani arba'atin, dan beliau pada 4 duka cita. Ya. Kalau kita jarang itu 4 duka cita, Pak. Biasanya ya, duka cita ini satu aja nih. Karena setiap satu duka cita biasanya Allah timpali dengan kesenangan dan kebahagiaan. Makanya dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba Allah Bapak baca artikan itu. Sesungguhnya bersama kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Satu lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau begitu Ustaz, satu kemudahan, satu kesulitan. Mungkin Bapak bilang begitu, karena dalam Al-Quran itu Allah mengatakan 2 kesulitan, 2 kemudahan. Kita baca balik. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali kemudahan, 2 kali kesulitan.
Itu dalam terminologi bahasa. Tapi dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, itu dua kebaikan diapit, mengapit satu keburukan atau satu kesulitan. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena alif kalimat tersebut al-usra beralif lam, yusran tidak beralif lam. Jadi fa inna ma'al usri yusra, yang artinya kesulitan itu al-usr beralif lam. Satu lagi, wa inna ma'al usri yusra. Jadi yang tak beralif lam yusran, kemudahan. Yang beralif lam al-usr, kesulitan. Kalau berulang-ulang dua yang beralif lam itu dianggap satu, tapi yang tak beralif lam itu dianggap dua. Oleh karena itu para ulama mengatakan satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Kesimpulannya, lebih banyak kita senang daripada susah. Tak mungkin ada orang susah bertahun-tahun susah, tak mungkin. Banyakan senang daripada susah. Itu filosofi kehidupan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Banyakan senang daripada susah. Tak mungkin banyakan susah dan senang. Tapi Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Madian membawa 4 duka cita, 4 kesusahan. Yang pertama yaitu dia berpisah dengan istri. Ya, yang kedua dengan saudaranya Harun alaihissalam. Yang ketiga susah terhadap anak-anaknya. Yang keempat sedih dia karena dia dicari-cari oleh Fir'aun. Jadi beliau ini buronan Fir'aun, ya, buronan Fir'aun. Kesalahan beliau dulunya, beliau pergi ke negeri Madian karena dicari oleh Fir'aun karena menumbuk ataupun memukul salah seorang dari keluarga Fir'aun sehingga meninggal, sekali pukul meninggal. Lalu beliau melarikan diri ke negeri Madian. Dalam pelariannya tersebut ke negeri Madian, maka Nabi Musa alaihissalam ditampung, ya, oleh seorang nabi juga, yaitu Nabi Syuaib. Lalu dinikahkan dengan salah satu putrinya dengan syarat bekerja bersamanya selama 8 tahun. Kemudian tidak sampai di situ saja, Nabi Syuaib meminta supaya 10 tahun. Kalau 10 tahun nggak apa-apa, katanya seperti itu. Akhirnya entah berapa lah nggak tahu kita. Maka dalam perjalanan tersebut Nabi Syuaib adalah mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu beliau juga meninggalkan saudaranya Harun alaihissalam. Maka itu sangat sangat besar pengaruhnya kepada diri Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa ini ya banyak tantangan hidupnya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa, ya. Di antaranya adalah berhadapan dengan siapa? Fir'aun langsung, ya. Maka ketika itu Allah selamatkan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa melaksanakan sholat 4 rakaat pada waktu Isya tersebut. Nah, Bapak Ibu, itulah hikmah-hikmah sholat yang 5 rakaat, 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Semuanya adalah berisi tentang curhatan, ya, healing, ya kan, peringatan, meditasi, rasa syukur, ya, penenangan diri, segala aspek yang memenuhi hidup manusia itu dipenuhkan, ya, aspek rohaniahnya dengan melaksanakan sholat. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah jatuhkan dia, Allah turunkan pangkatnya, Allah pindahkan kehidupannya, Allah turunkan dari surga menuju dunia, dia lakukan apa? Sholat 2 rakaat. Nabi Ibrahim ketika Allah coba dia dengan secoba-cobanya, ya, percobaan yang luar biasa dengan harus menyembelih anaknya. Kemudian beliau juga dilepaskan Allah, maka beliau sholat. Begitu juga Nabi Yunus ketika beliau agak sedikit ceroboh berdakwah kepada Allah,
sehingga beliau meninggalkan kaumnya. Rupanya setelah ditinggalkannya kaumnya sudah berubah menjadi baik. Itu juga kecerobohan tersebut dibalas oleh Allah dengan memasukkannya ke perut ikan, dengan kegelapan demi kegelapan yang beliau terima. Akhirnya Allah keluarkan dalam keadaan lemah tak berdaya, dan itu pun juga dibalas atau dilaksanakan oleh Nabi Yunus alaihissalam dengan raka'at ataupun melaksanakan sholat asar. Nabi Isa alaihissalam luar biasa juga kehidupannya. Hidup orang biasa, ada ayah ada ibu. Beliau hidup ibunya saja yang ada, maknya tak ada. Ibunya saja yang ada, ayahnya tak ada. Maka hal tersebut membuat tak enak juga hati Nabi Isa alaihissalam. Tetapi itu adalah sebagai pelengkap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pelengkap ciptaan Allah? Yang ada ayahnya, yang tak ada ayah, tak ada ibu, siapa Bapak Ibu sekalian? Nabi Adam. Yang ada ayahnya, tak ada ibunya, Siti Hawa. Ada ayahnya Nabi Adam, tapi tak ada ibunya, itu Siti Hawa. Maka Allah ingin menciptakan yang ketiga. Apa itu? Ada ibunya, tak ada ayahnya. Itulah Siti apa? Itulah Nabi Isa alaihissalam. Nah, jangan ada lagi yang ganjil lagi. Itulah habis udah yang ganjil-ganjil. Ya, tak yang ada ayah tak ada ibu, udah. Yang ada ibu tak ada ayah, udah. Yang ada ayah, yang ada ibu, itulah yang sekarang terus lagi. Tak ada lagi yang lain-lain lagi. Dan itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nabi Isa alaihissalam. Tapi beratnya cobaan tersebut dijalani oleh Nabi Isa. Beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selamatkan dia dari kejaran dan kepungan Firaun dan dari tentara-tentara Romawi tersebut yang ingin membunuhnya. Kemudian yang terakhir, kita ambil kesimpulan dari Nabi Musa alaihissalam dengan segala lika-liku hidupnya yang sangat jauh, ya. Kesana kesini dikejar, jadi buron, berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan laut, berhadapan dengan musuh. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sholat 4 rakaat sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang dilimpahkan Allah kepada. Namun Bapak Ibu sekalian, bagi kita umat Islam, kalau begitu pentingnya makna sholat dalam hidup ini, marilah kita jadikan sholat ini sebagai amalan kita yang luar biasa, ya, sebagai amalan yang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sebagaimana Adam merasakan kedekatannya dengan Allah ketika sholat subuh, begitulah kita. Bagaimana perasaannya Nabi Ibrahim dengan sholat zuhur, begitulah kita. Bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Yunus dengan sholat asarnya, begitulah kita. Bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Isa dengan sholat maghrib, begitulah kita. Bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan sholat Isya, begitulah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyampaian ini. Mungkin ada kekhilafan, kesalahan, ataupun kealpaan dan kelupaan, marilah kami dimaafkan. Demikian, dan juga kepada Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kami, saya mohon maaf bila mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.